guys, sekarang kita mau bikin konten baru. Nah, nge-boosting itu dari mana? Nah, itulah kerjaannya si Noder tadi. Semakin banyak orang melakukan staking, semakin banyak transaksi akan dilakukan oleh Noder untuk menambang. Ya, mengerti ya teman-teman ya? Oke, boleh saya teruskan ya. Jadi semakin banyak di staking, Noder ini bekerjanya semakin keras nih. Semakin keras si Noder ini bekerja, semakin banyak kompensasi yang akan didapatkan oleh Noder. Jadi jawab pertanyaan tadi, apa kita menambah memakai HP? Sebenarnya bukan menambang, itu akan terjadi passive income dari deposito yang Bapak jalankan. Kalau saya bisa bilang seperti itu ya. Lo tahu dari mana itu? Tahu dari mana itu bahasanya seperti itu? Itu kalau Bapak buka ada di nanti Bapak baca di cek itu mohon ada maaf Pak soalnya nanti kan videonya Pak Cecep, kalau Pak Cecep Suryan tolong dimatikan videonya. Halo Pak Cecep. Oke, silakan lanjut Bang HR. Nah, itu nanti Bapak bisa dapatkan informasinya di capital.com. Bapak buka di bagian What is staking in crypto? A closer look at rise of POS. Nah, ini nih si Nicole hebatnya. Memadukan antara CSS dan PHP ya. Dan dia melakukan Web 3.0. Dia menggabungkan POS dan API. Halo? Pak HR, suaranya jelas. Ya. Ya. Dilanjutkan. Jadi ya seperti itu ya. Kalau saya jabarkan ini akan panjang sekali nih, sampai malam ini juga saya masih mempelajari beberapa teka-teki beliau yang mungkin dalam 3 atau 4 hari ke depan saya akan dapat sesuatu tentang staking ini. Tapi secara garis besar adalah staking ini, pada keadaan staking sekarang ini, terjadi staking saat ini, itu sebenarnya white paper yang ditulis oleh P. Ya mungkin nanti ada perbaikan white paper ataupun apa, dan apakah masih bisa mendapatkan penghasilan dari HP? Masih bisa, ya dari deposito yang Bapak lakukan. Kalau saya mining dari mana? Ya dari node yang dia node. Ini factory. Siap Bang. Jadi singkatnya gini ya. Atas pemahamannya. Jadi gini Pak Zulkiram ya, singkatnya adalah ya itu sangat berbeda antara staking dengan mining. Ya mining itu nanti kedepannya akan bisa dilanjutkan oleh node. Ya staking ini adalah kita dapatkan adalah passive income atau fee. Ya intinya itu simpelnya seperti itu. Ya Pak Zulkiram ya. Enggak, mungkin gini, mungkin staking ini itu kan pilihan, boleh di staking, boleh ikut dan boleh tidak. Jadi, dari mana Pak? Ada informasi pilihan boleh ditunjukkan Pak ke saya Pak kalau memang itu pilihan gitu. Kalau tanda centangnya dihilangkan, kita bisa menyimpan. Wah betul, kalau untuk itu betul. Halo. Oke, ya. Oke Pak Zulkiram ya. Oke. Ya. Untuk selanjutnya silakan saudara-saudaraku untuk ditanyakan. Memang Mbak melanjuti apa yang dipaparkan. Pak, saya mau tanya, kalau ganti nomor telepon bisa apa enggak ya? Ya, untuk penggantian nomor HP saat ini belum bisa ya. Jadi bisanya cuma banding aja ya. Untuk penggantian nomor HP tadi sudah saya share di grup channel sama diskusi juga ada. Bisa diklik linknya untuk yang banding perubahan nama dan nomor HP itu, yang ada linknya itu diklik
Itu caranya seperti itu. Bisa dicek nanti ya. Maaf Pak, begini. Permasalahannya kan begini, saya kan ada di luar negeri, terus nomor yang saya daftarkan itu nomor luar, terus saat sebentar lagi saya pulang, sekitar bulan 3 pulang, lah diganti nomor Indo gitu maksudnya. Kalau nomor luar kan nggak bisa dipakai di Indonesia, gitu. Saya bingung. Oke, Nanti tapi gimana? Ibu sudah verifikasi Facebook nggak? Sudah ya. Iya. Kalau sudah sih nggak apa-apa, aman aja itu. Kalau sudah verifikasi Facebook. Jadi Aman fungsinya ya, Pak? verifikasi Facebook maupun nomor telepon itu fungsinya hanya untuk login saja. Bisa log out, kita bisa login lagi. Itu fungsinya. Oh, gini. Ya, terima kasih. Ada satu lagi, Pak. Iya. Ini kan KTP kan belum seumur hidup seperti yang ditanyakan tadi. Terus saya punya paspor, tapi paspor saya bukan paspor internasional itu Pak, paspor TKW gitu. Gak bisa ya Pak? Paspor TKW, paspornya mana? Dari Indonesia, tapi nomor teleponnya luar negeri. Iya. Sebaiknya, tapi teleponnya luar negeri ya waktu daftar ya? Iya, kan telepon nomor luar negeri itu kan ada 2, nomor sini terus nomor Indonesia, tapi saat dipakai di Indonesia katanya nggak bisa gitu nomornya. Waktu daftar di luar negeri ya, waktu daftar PIN-nya. Iya. Oke. Gini aja, kalau saran saya mending Ibu banding aja, tadi sudah saya share ya, banding nomor HP, kemudian nanti sebutkan alasannya kenapa ya nanti centang yang nomor HP ya. Kemudian nanti Ibu bisa menggunakan paspor TKW yang dari Indonesia tadi waktu KYC atau menggunakan KTP, terserah itu. Yang penting nanti nama akun harus sama dan sesuai dengan yang ada di KTP atau yang paspor tadi. Kadang kan paspor sama KTP bisa beda nama sedikit gitu ya. Iya Pak, ini KTP sama paspor saya ini beda spasi. Yang di paspor nggak ada spasinya, yang di KTP ada spasi gitu. Ibu sudah sesuai yang mana itu? Di antara 2 itu? Yang di akun sama dengan yang di KTP, sedangkan KTP belum ada tulisan itu seumur hidup itu. Oh, gini aja kalau gitu. Ibu bisa ganti yang KTP-nya nanti ya. Ngurusnya bisa di Dukcapil atau di kecamatan. Itu 10 hari jadi. Oh gitu ya Pak. Tapi nunggu pulang dulu kan, takutnya ketinggalan KYC. KYC itu masih lama Bu. Meskipun sudah main net tetap ada KYC. Oh gitu ya. Bahkan sampai 2 tahun lagi, iya tetap ada. Jadi jangan khawatir kalau tidak dapat KYC lagi. Oh iya. Pasti bisa itu nanti. Oh makasih Pak ya. Oke, terima kasih. Yuk. Itu Pak, tanya lagi Pak. Ya Pak, lanjut tanya lagi Pak. Iya silakan. Itu Pak, tadi ada lockout ya. Kalau lockout itu pada saat nanti mainnet itu setiap kali transaksi sehabis memakai aplikasi itu apa harus lockout atau tidak perlu lockout? Seperti saat ini kan kalau lockout dikhawatirkan hilang ya untuk 24 jamnya ya. Sekarang pada saat mainnet yang saya tanyakan, apakah setiap kali transaksi kita harus lockout atau bagaimana gitu? Itu Pak. Terus yang lagi Pak, yang tadi saya perlu pertegaskan lagi, saya ingin tanyakan lagi. Itu tadi soal staking ya, itu yang dilakukan itu misalnya seseorang dia menggunakan HP biasa sampai pada saat mainnet nggak pakai laptop atau komputer, jadi nggak pakai yang ada nodenya katakanlah, masih bisa pakai kan Pak, gitu Pak ya? Itu aja Pak, saya pertanyaannya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Makasih. Nggak bisa digunakan, itu digunakan apa maksudnya ya? Enggak, maksud saya kita memakai bukan
apa maksud saya dengan HP biasa aja ya, dengan HP yang sekarang pada umumnya kan dengan HP mungkin ada yang biasa lah, yang nggak ada nodenya ya. Itu kan sama juga bisa kan Pak ya? Nggak masalah maksud saya gitu Pak. Maksudnya itu bisa untuk apa maksudnya? Pada saat mainnet nanti Pak, pada jangka panjang mainnetnya kan nanti saya tidak tahu apakah akhir Desember atau mungkin Januari 2002 gitu ya. Itu kan pada sebagian orang mungkin ada yang nggak sempat beli HP yang lebih mutu. Barangkali kalau sudah nanti ada ya pendapatan, kita mungkin belilah lebih yang bagus. Terlebih daripada itu kan mungkin tidak harus laptop ya, mungkin kesulitan menggunakannya karena belum begitu lihai atau pandai untuk memakai yang lebih top seperti itu. Tapi yang kemudian saya tanyakan lagi, pada umumnya aplikasi dan atau transaksi pada satu aplikasi itu biasanya kan kalau dipakai investasi misalnya gitu, itu pada transaksi dipakai itu kan kemudian setelah dipakai harus logout, harus ada perintah logout. Kalau nggak ada logout dikhawatirkan ada dan lain sebagainya begitu barangkali, atau tidak perlu logout gitu ya pada saat mainnet nanti. Tidak perlu logout Pak. Oh tidak perlu ya? Tidak perlu. Ya, enggak ada kesangsian kecurian atau apa gitu dan lain sebagainya gitu ya. Iya, nggak perlu logout itu. Oh ya. Jadi satu nggak perlu logout, dan yang kedua itu tadi pakai HP biasa masih bisa lah, walaupun pada saat mainnet katakanlah misalnya dia punya 10.000 koin ya, tetapi dia katakanlah orang biasa-biasa ya, pionir ya namanya, dia pokoknya staking aja deh mainnya, 50% staking, 50%-nya staking terus begitu, tapi 50%-nya dipakai terus gitu di PMI atau di Chain Mall atau mungkin di Gaido gitu, barangkali gitu Pak ya, gitu Pak, itu aja Pak. Iya, tetap bisa digunakan Pak, tetap untuk aplikasinya bisa Pak ya. Tetap bisa untuk merekrut referral ya, untuk pendaftar baru. Boleh ya. Iya. Untuk pay browsernya itu bisa digunakan itu sebagai dompet kita ya, untuk transaksi peer to peer itu ya, pay browser. Tolong Pak Jeki untuk videonya bisa di-off-kan ya Pak Jeki. Iya Pak, makasih Pak. Ya silakan, yang ada pertanyaan lagi. Halo. Iya ada Pak. Malam Pak. Halo. Ini Pak, terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Pak HR Pak ya. Halo, bisa dengar Pak? Bisa. Nah ya, yang bagian diutarakan oleh Pak HR tadi itu sepertinya terkait erat dengan rumus nih Pak. Aduh, mana hilang lagi rumus. Nah, saya kan rumusnya ini saya udah baca-baca yang belum bertanya tolong di-unmute dong. Ini tabrakan suaranya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon ya. Yang belum ada pertanyaan, belum dipersilakan bertanya, di-unmute dulu. Mohon biar nggak tabrakan suaranya. Oke, silakan lanjut Pak Kamal. Oke, bisa saya lanjut Pak? Iya. Halo. Jadi kelihatannya terkait erat dengan rumus dari staking itu sendiri Pak. Saya udah baca dari atas ke bawah ini. Tapi ada yang perlu saya tanyakan dari rumusan ini sebetulnya. Tapi mungkin ada baiknya dikasih pencerahan dulu Pak masalah rumus ini. Kemungkinan pertanyaan saya akan terjawab dari pencerahan bapak-bapak. Mungkin kalau misalkan belum terjawab nanti bisa saya tanya berkait
berkaitan dengan rumus kelihatannya terkait erat dengan apa yang dipaparkan oleh Pak HR tadi, Pak. Demikian, Pak. Ya, silakan Pak HR, silakan menjawab yang memaparkan tadi. Silakan Pak HR. Tuh, Pak HR, silakan. Pak. Aduh. Terus untuk rumus sendiri saya belum mau ke arah sana ya. Jadi saya masih mempelajari awalnya dulu saya mengerti apa sih itu staking, kenapa harus staking, dan kenapa harus ada perubahan dari white paper yang dituliskan oleh Nicholas. Dan ada ini terus terang Pak, ini udah mungkin kalau Pak Ever tuh udah kenal banget watak saya ya. Jadi kalau ada sesuatu itu pasti saya akan cari bukan dari tengah ke belakang, tapi saya akan cari dari awalnya kenapa itu apa, baru saya akan cari belakangnya. Ini sebenarnya rumus yang Bapak lihat ini adalah sebenarnya rumus yang sudah dirombak oleh si Nicholas untuk staking. Staking sendiri itu sebenarnya fee-nya hanya 1%. Bapak bisa kok cari referensinya. Kenapa saya bilang 1%? Ya itu gitu loh. Jadi Bapak bisa nanti ini kalau saya jabarin panjang sekali nih Pak Philip, cukup 1 malam karena ya, jujur aja saya udah malam. intinya adalah perumusan itu terus terang itu adalah sudah dirombak ya. Itu bukan pure dari POS itu tadi proof of stake. Nah tadi yang saya katakan terakhir tadi adalah si Nicholas ini menggabungkan antara STP dan POS. Jadi ada sesuatu yang dirombak di sana sehingga timbullah rumus tadi. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak bercerita ini rumusnya seperti apa dan segala macam, mungkin Pak Fatur yang lebih mengerti karena dia tadi mendalami masalah itu. Kalau saya tidak mendalami masalah itu, saya justru mendalami awalnya dulu. Saya pengen tahu ini kenapa sih terjadi seperti ini gitu. Saya harus tahu dulu ini staking ini apa segala macam, itu lagi saya pelajari Pak, terus terang. Nanti kalau memang sudah saya pelajari semua, saya bisa jawab. Tapi untuk saat ini saya belum bisa jawab. Itu mungkin teman-teman yang tadi sudah banyak ya, saya yakin teman-teman di sini sudah pada tahu lah, karena tadi Pak Fatur sudah sempat posting ya, dari pagi dia posting dan dia sudah dalemin masalah itu. Mungkin Pak Fatur yang lebih mengerti untuk masalah rumus tadi. Kalau saya lagi pelajari dari awalnya dulu nih, kenapa, ada apa, dan nantinya bagaimana. Nah nantinya bagaimana itu adalah yang tadi Bapak bilang ada rumus, ada segala macam. Nah itu nantinya tuh bagaimana. Kalau saya masih di taraf ini kenapa dan ada apa gitu ya Pak ya, karena ini banyak banget efeknya, bukan hanya di kita ya Pak. Ini terus terang bahkan sampai ke apa ya, moderator sekalipun itu ada perdebatan panjang masalah ini. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka lah. Tapi saya hanya tertarik, ini strategi luar biasa ya, strategi yang luar biasa, yang mungkin selama ini orang gembor-gemborkan, wah itu paling nanti $1 segala macam. Nah ternyata ini kartu asnya si Nicholas ini dikeluarin di belakangan. Pada saat-saat mau mepet dia keluarin kartu asnya dia. Nah ini adalah salah satu cara ya, bukan salah satu cara untuk meningkatkan nilai dari Pi itu sendiri. Iya, mungkin maksud saya gini Pak, mungkin kalau misalkan kita Bapak bisa memberikan pencerahan daripada rumus ini, kan rumus ini seperti yang Bapak bilang itu ibaratnya itu pendapatan yang dalam istilah kita invest itu memberikan revenue kan Pak ya, revenue yang ibaratnya pasti income ya, kayaknya kan gitu kan. Nah,
Mungkin kalau kita bisa memahami daripada rumusan ini, kita bisa menghitung sampai detail gitu. Maksud saya begini, Pak. Jadi di rumus ini kan misalkan LT itu kan kalau saya baca di sini kan artinya ini lookup time ini berdasarkan waktu, misalnya kita ambil 1 tahun, berarti nilai LT di sini berarti 1 gitu kan gitu, Pak. Juga kalau LP ini secara persentase itu persentase ininya. Kalau kita ambil 100% berarti kan nilai LP sendiri itu 1 gitu kan. Nah, itu ke sini ada juga dengan log n kan gitu kan. Log n ini adalah kalau saya baca-baca itu berdasarkan waktu penambangan. Nah, 3 tahun itu berarti 1000 hari lah gitu kan. Nah, log 1000 berarti kan nilainya di sini 3. Nah, yang saya belum ketemu ini B-nya ini, Pak. Nah, B-nya ini, nilai B-nya ini dari mana kita mendapatkan B yang jadi yang terakhir ini B ini. Nah, B yang ini yang belum saya ketemu. Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan untuk B ini sehingga kita bisa menghitung secara rinci passive income setelah kita stacking tadi gitu lah, Pak. Mungkin gitu, Pak. Bukan hanya B, Pak, yang belum ketemu. Yang B ya. Betul, bukan hanya B-nya, Pak. Bukan hanya B-nya yang belum ketemu, Pak. Iya, B-nya itu saya bolak-balik bukan hanya itu, Pak, yang belum ketemu, Pak. Bapak bertanya nggak? Bapak bertanya nggak? Apa tuh? Bertanya itu kita itu kan ini kan berdasarkan apa yang kita sudah tambang ya, betul ya, Pak ya? Yang di stacking itu adalah yang berdasarkan apa yang sudah kita tambang ya, betul ya, Pak ya? Iya. Betul ya, Pak ya? Iya. Bapak tahu nggak cara ngitungnya gimana? Ngitung yang mana maksudnya? Yang sudah kita tambang, pure kita sendiri. Untuk kita sendiri ya. Yang masuk yang saat ini ada di warna ungu. Bapak tahu nggak cara ngitungnya kayak gimana? Bapak kasih pencerahan, Pak. Mungkin bisa Bapak kasih pencerahan. Yang masuk transferable balance to mainnet. Ya, itu hasil nama kita sendiri itu kan. Betul. Itu ya, cara ngitungnya cara ngitungnya gimana, Pak? Kita nggak usah ke arah sana dulu. Kita ke arah kita ngomong ini angka ini itu dapat dari mana? Taunya dia itu kita segitu tuh dari mana? Karena gini, saya contohkan nih, saya akan logikain seperti ini, Pak. Ketika Bapak nambang dalam 1 hari, itu ada yang nggak aktif, ada yang aktif. Tiba-tiba yang nggak aktif menjadi aktif, yang aktif menjadi nggak aktif. Pada saat itu ada delay time. Dari mana Bapak bisa menghitung yang benar-benar itu punya kita sendiri? Ya. Nilai dari suatu penambangan itu adalah penggabungan antara kita dengan dibantu. Betul. Hilang suaranya, Pak. Halo, Pak. Ya. Nilai suatu penambangan. Ini suruh di-unmute dulu. Woi, bisa di-unmute dulu nggak? Yang belum bertanya. Kalau nggak di-unmute permanen nih. Mau di-mute permanen sama admin, nggak boleh bertanya. Nih, oke. Tolong dengarkan dulu ya. Ini kasihan nih yang lagi bertanya nih, lagi penjelasan. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Dari nilai suatu penambangan itu dihasilkan dari kecepatan atau dari penambangan kita sendiri dan dari dibantu oleh referral kita. Itu sampai situ betul ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Nah, saya bertanya. Katakanlah dalam 1 hari ada 24 jam.
dalam 24 jam ada referral kita pada saat kita menambang itu tidak aktif, tapi ada yang aktif. Oke, tetapi yang tidak aktif tadi bisa menjadi aktif dalam waktu misalnya 3 jam atau 4 jam. Yang tadinya aktif itu bisa aja dia tidak aktif dalam waktu 6 jam. Ketika kita mau komposisikan tadi, itu perhitungannya seperti apa, Pak? Bagaimana maksudnya? Gini, Pak. Intinya gini lah. Tadi rumusan yang ada di aplikasi kita masing-masing itu sebenarnya itu adalah sudah dirombak oleh si Mr. Nicholas, di mana dia melihat dari log account kita jadi di dalam satu aplikasi itu ada log account ya, setiap kita tuh punya log account, dia akan melihat dari situ didapatkan nilai. Oke, itu satu. Terus untuk tadi nilai rumusan tadi itu tidak pure adalah program dari STP, itu adalah combine STP dan POS ya Pak ya. Nah sekarang untuk perhitungan seperti yang Bapak bilang, misalnya Bapak mau hitung detail nih, nanti kita mau dapat berapa gitu, ke depannya mau dapat berapa. Ya kalau menurut saya untuk sementara kalau mau detail pelajari detail seperti apa itu panjang ceritanya Pak. Tapi ini mereka ini sudah mengkomposisikan. Jadi di situ ada misalnya kita mau menambang 50% untuk 1 tahun, itu dapatnya 145,72%, gitu kan? Itu dapat dari mana? Misalnya 50% dikali 50%-nya log yang kita percentage, bisa 1 tahun itu bisa 100%. Terus logaritma, log itu logaritma dari mining season yang kita lakukan. Nah, ini tadi yang saya katakan. Berapa banyak kita itu melakukan mining season dari awal kita mining sampai saat ini, itu sudah dipotong dari delay time-nya si referral kita. Itu dapatlah angka, misalnya Bapak ada misalnya 70 mining season. Nah, ya kan? Nah, itu dijadikan fungsi dari logaritma 70. Kalau Bapak pakai kalkulator tuh ada log tulisannya, logaritma. Nah, ya. Oke, begitu juga nanti Bapak harus menghitung berapa mining season Bapak ke depannya. Forecast-nya itu ke depan, misalnya Bapak mengambil 3 tahun. 3 tahun itu berapa banyak mining season yang Bapak lakukan? Perkiraan itu diambil rata-rata aja. Bapak menambang misalnya dari awal Bapak menambang sampai saat ini, misalnya Bapak menambang 1 tahun. Dalam 1 tahun dalam 1 tahun Bapak menambang misalnya itu katakanlah ada 100 mining season yang Bapak lakukan. Ya Bapak tinggal di forecast aja ke depan. Misalnya 3 tahun, kalau setahun itu 100, berarti 3 tahun misalnya 300, berarti saya punya logaritma dari 300, Bapak kalikan saja. Ya kan? Sebenarnya kalau kita berbicara perhitungannya seperti itu bisa, tapi bukan detail, Pak. Tidak bisa kita menghitung detail. Yang bisa menghitung detail itu ketika kita adalah owner dari aplikasi itu dan kita tahu si account ini, si account A, B, C, D, dia punya log dari accountnya itu seperti apa, dan itu dihitung. Nanti baru dimasukkan ke rumus yang dipakai oleh mereka ini sudah dirombak, bukan rumus bawaan dari SCP, Pak. Nah, banyak hal, Pak. Kalau itu pasti panjang nanti ceritanya, gitu ya. Nah, mungkin Pak Ferry bisa menjelaskan, Pak Ferry. Saya mungkin kata-kata saya agak sulit saya ngomongnya. Pak Ferry mungkin dengan bahasa yang mungkin lebih bisa dimengerti, Pak Ferry. Minta tolong Pak Ferry. Ya, silakan Pak FR. Ya, jadi gini.
Intinya gini Pak, terkait masalah rumus perhitung-hitungan tadi sudah secara sebenarnya menurut saya itu sangat detail tadi Pak Air, itu sangat detail. Kalau memang sebenarnya bapak-bapak ngerti ya, itu bahasa-bahasa, menurut saya itu bahasa-bahasa ya memang orang apa ya, orang benar-benar mendalami terkait masalah apa namanya algoritma atau perhitung-hitungan dari kripto sendiri ya, terkait khususnya dari Pi ya. Memang kebetulan Pak HR ini memang sahabat saya, rekan saya ya, kami belajar bareng ya. Jadi intinya gini Pak, terkait pembahasan ini kita nggak usah mohon maaf ya, artinya kita boleh ya kita mencari tahu perhitungan gini ya kan, tapi untuk diskusi kali ini kita hanya membahas seputar masalah mainnet. Jadi biar kita agak nggak melenceng nih, karena dari tadi saya perhatiin pertanyaannya agak melenceng lagi nih ya, seputar mainnet dan terkait masalah akun ya. Nanti kalau memang mau ditanyakan lebih dalam dan lebih detail, bisa japri atau DM ya. Jadi untuk saat ini kita punya kasih kita jabaran itu makan waktu memang sangat luar biasa menurut saya Pak Hairi ya, Pak Hendrik ya. Saya kalau lebih detail nggak semalam nggak kelar atau paham langsung masih menerka, jangan dulu baik rutin intinya saat ini seperti itu kita ikutin aja betul ya saudara, biar kita tuh tanya silakan. Boleh, silakan. Halo, mohon izin. Kata Pak Lut. Halo, mohon izin. Selamat malam ya Pak Lut. Ya, selamat malam. Ya, halo.